Gempar, Brigade Al-Qassam meledakkan 7 tentara Israel yang terjebak di terowongan Gaza. Begini kronologinya. Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Palestina Hamas, kembali membuat Israel terjungkal. Mereka mengumumkan bahwa telah menghabisi dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam salah satu operasinya, mereka juga meledakkan terowongan Gaza ketika pasukan Israel berusaha memasukinya. Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan bahwa 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Bureij. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu, dan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel diledakkan. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam dilansir Anadolu. Kelompok perlawanan juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahatta di Khan Yunis dengan mortir. Israel telah melancarkan serangan udara dan darat ke Gaza, menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan itu. Serangan gencar Israel telah menyebabkan kehancuran di Gaza, dengan 60% infrastruktur di daerah kantong tersebut dirusak atau dihancurkan oleh Zionis. Hampir 2 juta penduduk mengungsi di tengah kekurangan makanan dan air bersih. Maka dari itu, Brigade Al-Qassam dan pasukan perlawanan lainnya makin menggebu-gebu untuk menghancurkan pasukan Zionis dan dengan salah satunya meledakkan mereka yang terjebak di terowongan Gaza. Hamas umumkan telah meledakkan 2 terowongan berisi tentara-tentara Israel. Belasan tewas dan 2 pesawat musuh dijatuhkan oleh pasukan Al-Quds. Abu Ubaidah, juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata gerakan perlawanan Palestina Hamas, mengeluarkan pernyataan. Dirinya mengatakan bentrokan antara pejuang perlawanan Palestina dan tentara Israel terus berlanjut di berbagai poros jalur Gaza. Pejuang Palestina juga telah berhasil menghancurkan banyak kendaraan militer Israel selama 4 hari terakhir. Abu Ubaidah juga mengatakan Brigade Al-Qassam telah menghabisi 16 pasukan pertahanan Israel dan melukai puluhan lainnya dan dipukul mundur semua. Brigade tersebut menjalankan 42 misi militer selama pertempuran melawan Israel di jalur Gaza. Kami menargetkan pasukan Israel dengan rudal dan perangkat anti-bunker dan juga anti-personil menyerang mereka dari jarak nol, sekaligus menargetkan tim penyelamat mereka, ujarnya mengutip dari Palestine Chronicle. Kami meledakkan 2 rumah dan 2 terowongan yang berisi tentara Israel, lanjutnya. Brigade Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau di kendaraan dan tentara Israel dan juga melakukan 2 operasi penembakan jitu. Hingga menarget sebuah helikopter di jalur Gaza dan menembak jatuh 2 pesawat pengintai milik Zionis itu. Dengan menggunakan artileri, Brigade Al-Qassam menyerang markas besar dan ruang komando lapangan Israel dan bangunan militer dengan mortir dan roket jarak pendek di semua sumber pertempuran di jalur Gaza sebagai hadiah yang mengerikan di tahun baru untuk militer Zionis. Kami menghujani kota Tel Aviv, ibu kota Israel, di tengah kota dengan rentetan roket Al-Muqaddamah 90 atau M90, lanjut Abu Ubaidah. Pernyataan tersebut dikeluarkan ketika bentrokan antara pejuang Palestina dan tentara Israel meningkat pada hari Senin di lingkungan Al-Tufah dan juga kamp pengungsi Al-Bureij di jalur Gaza Tengah dan di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Sementara itu, tentara Israel mengumumkan penarikan lebih banyak pasukan di jalur Gaza Utara dan demobilisasi tentara dari cadangan untuk berkonsentrasi pada pertempuran di Khan Yunis. Media Israel melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel telah menarik 5 brigade tempur dan cadangan dari Gaza di tengah meningkatnya pertempuran. Itu adalah sinyal bahwa tentara Zionis sudah menyerah kepada Hamas. 5 brigade tempur pasukan pendudukan Israel ditarik dari Gaza dan kembali ke wilayah pendudukan Palestina, meskipun pertempuran semakin intensif sebagai bagian dari invasi pendudukan Israel ke jalur yang diblokade. Kepala Staf Pasukan Pendudukan Israel Herzi Halevi memutuskan bahwa 4 brigade IDF akan ditarik dari Gaza, mengakhiri pertempuran mereka di Gaza, dan akan dilepaskan kembali ke wilayah pendudukan Palestina. Di sisi lain, satuan ini yang diperintahkan untuk ditarik dari Gaza menurut surat kabar Times of Israel antara lain adalah 2 brigade cadangan, yaitu Brigade Lapis Baja cadangan ke-14 dan Brigade Pasukan Terjun Payung cadangan ke-551 serta 3 brigade tempur reguler.
Brigade reguler termasuk Brigade Lapis Baja ke-460 yang bertanggung jawab atas pangkalan pelatihan Korps Lapis Baja Brigade 261 mengawasi Sekolah Perwira Bahat 1 pada masa perang, dan juga Brigade 828 bertanggung jawab atas Sekolah Profesi Korps Infanteri dan juga Komandan Pasukan. Alasan dibalik penarikan tersebut bervariasi. Halevi mengklaim bahwa Brigade Tempur akan dibebas tugaskan untuk melatih komandan generasi berikutnya di darat. Dia juga menambahkan bahwa lebih banyak pasukan akan ditarik dari Komando Utara pada minggu mendatang. Namun dia tidak menyebutkan alasan penarikan itu berkaitan dengan kekalahan tentara Israel melawan Hamas, yang pada kenyataannya banyak dari pasukan Israel telah tewas melawan Hamas.